Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Siti Nurayani dari kelas AP21C. Saya ingin menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Berikut materinya. Ilmu ekonomi, menurut istilah, adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut para ahli, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith sendiri, ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pula menurut Alfred Marshall, melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan maupun kolektif, dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Adapun menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Tak hanya itu, menurut Stuart, ekonomi juga membahas berbagai kegiatan reproduksi dan distribusi kekayaan. Ada pula menurut Prof. P.A. Samuelson, menjelaskan bahwa ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat. Ada pula pembagian ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi positif, normatif, deskriptif. Dalam buku 21st Century Economy, referensi Handlock Ekonomi Rona Shifri menjelaskan, ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Sementara ilmu ekonomi normatif masih merujuk penjelasan dalam buku Rona Shifri adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Ada pula ilmu ekonomi deskriptif, yaitu memberikan deskripsi data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Ilmu ekonomi deskriptif memuat analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Di sini juga ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ilmu ekonomi menurut teori yaitu menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, teori makro membahas kegiatan perekonomian secara menyeluruh, dan ini juga bersifat global atau berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Di sini ada contohnya, objek kajian ekonomi mikro adalah pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan stagnan. Yang kedua, ada teori ekonomi mikro yang membahas perekonomian dalam ruang lingkup lebih kecil atau khusus. Dan biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, yaitu contohnya rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan sejenisnya.
Di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatannya adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Dan pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kegiatan ekonomi ini juga mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual, dan mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai proses di mana persediaan modal atau sumber daya menghasilkan aliran dalam output barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keseluruhan proses ini tidak hanya melibatkan produksi barang dan jasa, tetapi juga distribusinya di antara individu-individu yang berbeda pada suatu komunitas. Secara umum, prinsip ekonomi mencakup ada 3 hal utama, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi di sini merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar sampai ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang besar. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. Di sini ada pengertian dasar dan ekonomi. Pengertian dasar pada ekonomi. Ekonomi normatif dan ekonomi positif, yaitu menganalisis ekonomi kemakmuran berdasarkan kerangka analisis yang melihat suatu permasalahan berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, pengangguran harus rendah, distribusi pendapatan harus merata, seharusnya tidak ada rakyat miskin, dan sebagainya. Dan di sini ada analisa positif, yaitu melihat permasalahan pada apa yang sesungguhnya terjadi dalam ekonomi. Misalnya, tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2007 adalah 40 juta jiwa. Yang kedua, ada barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi yaitu barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan harga. Dan barang bebas adalah untuk mendapatkan tidak memerlukan pengorbanan. Yang ketiga, ada analisis ekuilibrium parsial dan analisis ekuilibrium umum. Analisis ekuilibrium parsial membahas pasar secara individu dalam pembentukan harga dan jumlah barang dan jasa, yaitu bisa disebut dengan mikroekonomi. Yang kedua, ada analisis ekuilibrium umum membahas perilaku pasar secara umum dan saling berhubungan dalam satu sistem perekonomian, dan ini bisa disebut dengan makroekonomi. Di sini juga ada jenis organisasi sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian tradisional. Yang bisa dicontohkan yaitu barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, produsen sekaligus konsumen. Dan juga rendahnya produktivitas, teknologi sederhana, kegiatan ekonomi diatur berdasar kebiasaan dan adat istiadat. Yang kedua ada perekonomian pasar, yaitu ada pemisahan yang jelas antara produsen dan konsumen. Pasar merupakan faktor utama yang menentukan jenis dan kapasitas kegiatan di masyarakat. Dan yang ketiga identik dengan perekonomian kapitalis, yang bisa disebut dengan free market liberalisme. Juga ada perekonomian perencanaan terpusat. Kebalikan dari perekonomian pasar, pemerintah sangat dominan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang dihasilkan. Pemerintah juga dapat mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara lebih merata, yaitu secara teoritis. Yang keempat, ada perekonomian campuran.
Perekonomian campur tangan dalam kegiatan ekonomi serta perseorangan diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menguasai faktor produksi sesuai mekanisme pasar. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tidak, dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran dalam hidup. Pertumbuhan ekonomi di zaman sekarang juga sangat berdampak pada kehidupan penduduk di suatu negara. Semua ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, negara terus memajukan pendapat negara dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.